14 Juni 2021. Di tanggal ini ada kurang lebih 1.124.000 harapan yang tengah dipertaruhkan. Entah dari diri sendiri, keluarga, bahkan circle pertemanan sekalipun. Berharap warna biru yang jadi background di pengumuman nanti. Tak perlu ada warna merah. Berharap ada kata selamat di pengumuman nanti. Tak perlu ada kata tidak. Di tanggal ini, pasti ada respon bahagia atau kecewa dari para pejuang SBMPTN angkatan kedua di tahun pandemi ini. Entah bahagia karena merasakan feedback dari rasa lelahnya selama bulan-bulan terakhir ini bisa terbayarkan, atau justru kecewa karena merasa bahwa apa yang telah diperjuangkan tak datang sesuai harapan. Teruntuk para pejuang 14 Juni, sebelum hari penantian itu tiba, bikin rencana A sampai Z. Persiapkan ujian mandiri, atau kedinasan, atau justru kerja sambil kuliah. It's no problem. Gak ada masalah. Cari beasiswa sana sini. Pasti ada kalau emang kita mau berjuang. Berat, tapi memang harus dilakuin. Sadar dan bangunlah. Gak cuman kita yang lagi berjuang. Ribuan orang di luar sana sama kayak kita. Bahkan bisa jadi harus lebih berjuang daripada kita sendiri. Entah karena keterbatasan fisik, finansial, maupun yang lainnya. Jangan jadikan itu sebagai penghambat bagi kita semua. Jadi yang harus kita tanyain sama diri kita sendiri, setelah pengumuman nanti, kedepannya kita bakal gimana? Realitanya, gak harus patok di SNMPTN atau SBMPTN aja. Banyak jalur lain yang bisa kita tempuh. Kalau emang SBM ini gak dapat hasil yang baik, yakinlah bisa jadi justru ini yang terbaik. Terkadang hasil akhir bisa dibilang kesuksesan, namun proses yang kita lakukanlah yang merupakan kesuksesan yang sesungguhnya. Teruntuk para pejuang yang lolos nanti, saya ucapkan selamat. Tetap ingat bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari segalanya tentang bagaimana kita ke depannya. Dan selalu ingat, jadikan ini sebagai modal untuk bersaing ke depannya. Jangan setelah di kuliah nanti justru santai-santai saja hanya karena sebelumnya telah lolos SBMPTN. Teruntuk para pejuang yang belum saatnya lolos, pasti muncul pikiran, kenapa gagal lagi? SNM sebelumnya gagal. SBM mengapa demikian? Sedangkan orang lain SBM bisa lolos, kenapa saya tidak? Untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya ada dua hal yang perlu kita sadari dan pahami bersama-sama. Jawabannya terletak pada mindset. Jawabannya terletak pada tindakan yang kita lakukan. Mindset yang menyebabkan kita gagal itu adalah mindset yang lemah, yang mana kita selalu berpikir bahwa saya ini gak mungkin bisa berhasil, saya ini gak mungkin bisa seperti orang lain, karena memang saya selalu ditakdirkan untuk menjadi yang terbelakang. Nah, mindset inilah yang selalu menjadi penghambat bagi kita semua untuk selalu berjuang dalam mencapai suatu keberhasilan. Alhasil, selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain lebih jago, orang lain lebih banyak effort, orang lain lebih sempurna, sedangkan saya tidak. Untuk bisa berhasil dalam suatu hal, kita harus perbaiki mindset kita terlebih dahulu. Mindset kita harus baik, mindset kita harus sehat. Percaya kalau semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Dari mana buktinya? Coba deh kalian lihat orang-orang sukses di luar sana. Banyak orang di luar sana yang memulai kesuksesan mereka ya dari kegagalan-kegagalan yang kurang lebih seperti ini. Mulai dari kegagalan inilah mampu melahirkan yang namanya pengalaman untuk menanam benih-benih keberhasilan. Jadikan kegagalan sebagai bahan motivasi. Jangan buat mindset kita menjadi lemah, memikirkan hal-hal yang bukan-bukan, yang negatif, yang tidak baik. Karena itu justru bisa membuktikan bahwa kita tidak bisa berhasil seperti orang lain.
Yang kedua soal tindakan yang kita lakukan. Bersyukur. Terkadang bersyukur bisa mengubah segalanya. Bersyukur bukan berarti gak ada masalah, tapi bersyukur karena kita tahu bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Bersyukur bukan berarti gak pernah mengalami kegagalan, tapi bersyukur karena yang gagal ini gak akan selamanya gagal. Situasi pasti akan berganti. Semua pasti akan baik kembali. Bersyukur bukan merasa tidak pernah merasa sulit, tapi bersyukur karena kita tidak sendiri menjalaninya. Ada support dari orang tua, bahkan teman sekalipun. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa ada yang mengatur segalanya. Hidup itu kadang tidak mudah, tapi jangan membuatnya lebih susah dengan berkeluh kesah. Kita memang tak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup ini, tapi kita bisa mengendalikan tindakan kita dalam merespon suatu hal. Mungkin saja hidup memberi kita berbagai hal untuk bersedih, but remember bahwa hidup juga memiliki berjuta alasan yang sama untuk membuat kita bersyukur. Saya tidak tahu apakah saya benar atau salah, tergantung bagaimana teman-teman menempatkannya. Tetapi saya percaya bahwa sebelum menjadi pemenang, belajarlah mencintai kegagalan. Jadi, bersyukurlah walau kegagalan yang kau dapat. Bersyukurlah kau sudah sampai sejauh ini. Tingkatkan your effort dalam setiap proses yang kau jalani selanjutnya. Bersyukurlah untuk sesuatu yang sedikit, karena ketika kita mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka kita akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Bersyukurlah walau hati sedang terluka karena merasa kecewa. Bersyukurlah walau ekspektasi dan realita berbanding terbalik. Bersyukurlah walau kegagalan sedang hadir di dalam fase kehidupanmu. Bersyukurlah walau air mata tengah membasahi pipimu. Bersyukurlah walau rasa marah membendung di dadamu. Bersyukurlah karena kita tahu semua pasti akan baik-baik saja. Bersyukurlah karena kita tahu bahwa setiap hari di hidupmu adalah sebuah anugerah. 14 Juni 2021. Apapun hasilnya, tetap terima dan bersyukur. Senang, sedih, bahagia, kecewa, itu hal yang wajar. Tak perlu berlarut-larut untuk menanggapi setiap emosi. Bila memang senang dan bahagia yang muncul nanti, berterima kasihlah khususnya pada kedua orang tuamu, agar hasil yang kau dapat merupakan hasil yang terbaik. Bila memang sedih dan kecewa yang muncul nanti, segera persiapkan langkahmu selanjutnya. Usahamu untuk sampai pada titik ini sudah luar biasa. Kau sudah menjadi seorang pemenang. Hanya saja kemungkinan kemenanganmu bukan di SBM ini, tapi di jalur-jalur selanjutnya. Kadang kesuksesan tak akan muncul dengan sendirinya, tapi kau sendiri yang harus menjemputnya. Kadang apa yang kau pikirkan, itu yang akan kau dapatkan. Jadi, pikirkan yang baik-baik, jangan yang bukan-bukan.